Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wartadah wa hakama fihim bi'adlihi wa amdah wa yassara kullan lima khuliqa lahu fa'ardah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syukru yujibul mazida birrifdih wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu umat Islam Indonesia telah melaksanakan kongres yang ke-7 bertempat di Bangka Belitung. Kongres ini adalah semacam musyawarah besar antar berbagai komponen umat di Indonesia, baik itu dari kalangan para ulama, para cendekiawan, para tokoh umat, para pimpinan organisasi, untuk membahas dan membicarakan apa yang langkah-langkah yang kita lakukan secara bersama-sama, untuk membahas dan membicarakan menyamakan visi dan misi bagaimana kita membangun negara yang kita cintai ini. Karena umat Islam Indonesia paling tidak memiliki 3 tugas utama. Dan ini tidak boleh dilepaskan 3 tugas ini. Harus menjadi tugas kita. Pertama, kita ini adalah punya tugas siapapun kita ini. Apakah para kiai, para da'i, para ulama, para ustadz, para tokoh organisasi, para rektor, para dosen, dan lain sebagainya. Pertama adalah himayah wa hifdzuddin, yaitu menjaga dan memelihara agama. Agar agama Islam ini, ajaran Islam ini tidak diintervensi oleh pemikiran-pemikiran yang membahayakan, yang menyesatkan. Sebab sekarang ini ada upaya serius dari kalangan-kalangan yang tidak senang dengan kemajuan Islam. Mereka melakukan berbagai hal, membuat tasykik namanya. Gerakan tasykik itu adalah gerakan untuk membuat ragu-ragu umat Islam pada ajaran. Misalnya dengan mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tidak semuanya absolut kebenaran. Ada yang relatif, ada yang terbatas oleh ruang dan waktu. Faham-faham sekularisme misalnya, paham yang memisahkan agama dengan kehidupan. Bahwa agama itu hanya ada di masjid. Agama itu hanya di majlis ta'lim, hanya ada di musholla, hanya ada pada bulan Ramadan. Sedangkan ketika kita berpolitik di gedung-gedung parlemen misalnya, ketika kita melakukan kegiatan ekonomi di pasar-pasar atau kegiatan yang lainnya, maka tidak perlu membawa agama. Inilah paham yang disebut dengan sekularisme, paham yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Padahal dalam agama kita, kehidupan itu menyatu. Ibadah dengan muamalah, sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada perbedaan tekanannya, stressingnya ada perbedaan, tetapi tujuannya sama. Kita diperintahkan jujur dan benar ketika kita berada di masjid. Dan ketika kita berada di parlemen sebagai anggota dewan, misalnya, kita juga diperintahkan untuk jujur. Islam menekankan jujur dan amanah, bukan sekedar pada waktu ibadah, tapi juga pada waktu melaksanakan tugas. Ketika kita di masjid, kita dilarang saling menjatuhkan, saling menipu. Ketika kita di pasar juga begitu. Tidak boleh umat Islam melakukan kegiatan-kegiatan yang saling menjatuhkan. Umat Islam tidak boleh melakukan kegiatan dilarang, misalnya riba, sistem riba atau sistem bunga yang sangat dilarang. Itu tidak boleh terjadi. Demikian pula yang lain. Ibadah-ibadah yang sakral, yang suci, bahkan juga sekarang ini kita mengetahui ada upaya
intervensi untuk menguatkan paham pluralisme, yaitu satu paham yang menyatakan semua agama itu relatif semua. Tidak ada yang absolut, semuanya sama. Bayangkan kalau itu masuk ke dalam struktur rohani masyarakat Indonesia, terutama generasi mudanya, apa yang akan terjadi? Maka tidak akan ada nilai-nilai absolut, tidak ada sakral, tidak ada kesucian. Padahal Islam itu beda dengan yang lain, beda segala-galanya, beda akidahnya, keyakinannya, apalagi syariahnya. Salam misalnya, salam orang Islam itu adalah salam yang indah. Ya, salam yang merupakan identitas umat Islam. Yang dulu di zaman Nabi, salam itu sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena pada ucapan salam itu ada 3 hal, 3 komponen yang sangat indah. Pertama adalah assalamualaikum, keselamatan bagi kamu sekalian. Yang kedua warahmatullah, ya rahmat dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah keberkahan wa barakatuh. Sekarang misalnya mau diganti dengan salam yang lain, yang sama sekali itu perbuatan bid'ah dolalah. Saya kebetulan dalam kongres itu mewakili Majelis Ulama Indonesia memberikan sambutan. Saya katakan jangan ada lagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengganti salam yang suci bagi umat Islam diganti dengan salam yang lain, yang mempertentangkan agama dengan nilai-nilai kebangsaan. Justru kebangsaan itu akan kuat ketika berdasarkan nilai ajaran agama. Di dalam Undang-Undang Muqaddamah Undang-Undang Dasar 45 di situ disebutkan bagaimana ketika itu the founding fathers, ya, para pendiri republik ini meyakini tanpa pertolongan Allah tidak mungkin akan ada kemerdekaan. Mereka abadikan pada alinea ketiga dalam Muqaddamah Undang-Undang atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-katanya juga Allah, bukan Tuhan. Bukan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, tidak. Tapi kata-kata agama Islam atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita, hifdzuddin, menjaga agama. Jangan sampai terkena faham pluralisme, sekularisme, maupun juga faham liberalisme. Liberalisme itu yang mendahulukan akal ketimbang wahyu. Wahyu itu berada di bawah akal. Ini kan satu faham yang sesat menyesatkan. Mentafsirkan Quran dengan akal yang liar, misalnya sebagai contoh, membolehkan hubungan laki-laki perempuan tanpa perkawinan atas cara suka sama suka, itu faham liberalisme yang membahayakan, dan ini tidak boleh terjadi. Tugas kita kaum muslimin hifdzuddin, majelis taklim, masjid-masjid, kajian-kajian dalam kerangka menjaga itu, menjaga agama dari umat Islam. Yang kedua, para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yaitu hifdzul ummah, himayah wa hifdzul ummah, menjaga umat Islam, menjaga kesatuan persatuan umat Islam. Jangan mudah diadu dombakan satu dengan yang lain hanya karena perbedaan-perbedaan sedikit. Umat Islam itu adalah umat yang lebih banyak persamaan, kecuali kalau perbedaannya yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan keyakinan, faham-faham yang keluar, yang misalnya yang mengaku adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, atau yang merendahkan martabat para sahabat, ya, Syiah misalnya merendahkan martabat sahabat, jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dalam pandangan ajaran Islam yang namanya sahabat Nabi itulah orang-orang yang mulia, yang sangat besar jasanya. Sehingga Nabi mengatakan ashabi kan nujum bi aihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku, siapapun juga, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Siti Aisyah, Siti Khadijah maupun yang lain. Ashabi kan nujum, mereka seperti bintang-bintang gemerlapan. Mereka adalah pemberi cahaya dalam kehidupan. Bi aihim iktadaitum, kepada siapa saja kalian mengikuti, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi kita tidak boleh mau diadu domba hanya karena perbedaan sedikit. Harus dijaga kesatuan persatuan. Wa ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa la tanaza'u. Tidak boleh bertanazu, bertentangan, ya. Berpecah belah. Itu tanazu. Ikhtilaf itu ada dua macam, ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf tanazu. Ikhtilaf tanawu itu dibolehkan karena masalah-masalah khilafiyah, ada dalilnya masing-masing. Tapi kalau sudah ikhtilafut tanazu, adalah ikhtilaf yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Kita harus menjaga.
Kemudian yang terakhir adalah himayah wa hifdzad daulah, menjaga, memelihara negara ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil ijtihad dari para ulama besar. Ya, hasil jihad bahkan juga dari para ulama besar. Kita ingat bagaimana risalah jihad yang disampaikan oleh Allahyarham Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yang memerintahkan umat Islam berjihad. Ya, ketika melawan Inggris, ketika Inggris akan merebut Surabaya pada tanggal 10 November. Sehingga peperangan melawan Inggris tanggal 10 November itu adalah berkat dari risalah jihad yang disampaikan oleh para ulama yang besar. Oleh karena itu, negara ini adalah yang terbesar, sahamnya adalah umat Islam, para ulama, para santri, para kiai, bukan yang lain. Mudah-mudahan kongres kemarin yang diikuti hampir oleh semua umat Islam dari berbagai kalangan, mudah-mudahan akan menghasilkan dan sudah menghasilkan rekomendasi yang tegas. Tetapi tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan. Kita tidak boleh berputus asa, walaupun kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan, walaupun berhadapan dengan berbagai macam masalah, karena kita memang adalah umat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menegakkan syariat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dan menjadikan kita semua umat Islam yang istiqomah dalam iman dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Fansurna 'alal qaumil fasiqin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, astaghfirullah li wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.